Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku, kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, kaum muslimin muslimat dan siapapun kalian semua, pendengar, pemirsa, awal kehidupan kita terdiri dari dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Raga itu tubuh kita, fisik atau makhluk kasar. Elemen yang kedua yaitu rohani atau nyawa, atau disebut lagi dengan sebutan jiwa atau roh. Dari proses awal pembentukan roh, masuknya roh di dalam tubuh manusia ketika sel telur bertemu dengan ovum, kemudian membentuk segumpal darah. Dari waktu itulah roh ditiupkan ke raga kita, yang disebut raga itu tadi jasad atau fisik atau jiwa kasar ya. Kemudian jiwa ini tumbuh, raga ini tumbuh semakin besar, semakin gede, semakin menua, kemudian nanti akhirnya akan meninggal. Begitu juga dengan roh kita, nyawa kita, atau disebut jiwa kita juga akan berkembang sesuai usia yang ditentukan oleh Allah. Semakin hari semakin dewasa. Terbukti dari sifat manusia. Nah, roh ini mempengaruhi kepada sifat. Dari sifat kanak-kanak semakin dewasa, dan semakin dewasa akhirnya menua, kemudian pikun, seperti dalam Al-Quran diterangkan ya. Lalu bagaimana cerita keselanjutan setelah ini? Ketika ada manusia yang sedang berkembang atau anak-anak kemudian meninggal dunia, maka disitulah arwah dikembalikan kepada Allah dengan wujud anak kecil. Sorry, ada telepon masuk. Baik, kita lanjutkan kembali. Begitu arwah yang berupa masih anak kecil ini kembali ke pangkuan Allah, maka nanti roh ini tetap akan menjadi sifat kekanak-kanakan. Begitu juga seandainya ada orang yang sudah tua kemudian meninggal dunia, roh ini akan menjadi, atau sifatnya juga sifat orang yang sudah tua tadi, sesuai usia yang ada dalam fisik manusia, kembali ke Allah dengan wujud yang demikian. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang masuk surga itu tidak ada yang tua, semuanya akan muda. Itu sangat benar sekali, karena ketika masuk ke dalam surga nanti sudah melewati fase yang disebut fase alam barzah ini. Nah, yang disebut yang tadi, ketika usianya tua, rohnya tetap tua, disitulah di alam barzah inilah sifat ini akan tetap seperti waktu kita meninggal dunia. Saya kira kita perlu memahami ya bagaimana sifat-sifat roh manusia ini, dan karakter manusia ketika hidup itu juga akan terbawa sampai ketika kita meninggal dunia. Jika ada seorang yang sudah dewasa, remaja, atau bahkan sudah tua, mempunyai sifat yang jelek, katakanlah pemarah, suka ngumpat-ngumpat, atau penjudi, pemabuk, pendosa, ya kan? Atau sifat-sifat jelek yang lain. Nah, kalau sifat ini kembali kepada Allah, belum bertobat, belum berubah,
maka arwah atau roh atau nyawa ini akan menjadi sesuatu yang sesuai dengan sifat manusia ketika masih hidup. Bahkan roh ini ketika masuk ke alam barzah, tentunya masuk ke alam barzah ini kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dilemparkan ke alam roh, bukan alam barzah ya. Alam roh ini dan roh kita akan menjadi atau berubah sesuai sifat-sifat atau perilaku yang kebiasaan kita hidup masa lalu. Seandainya orang itu suka mabuk, suka berjudi, suka berzina, maka roh ini akan hidup sesuai amal-amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.